Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan barokah ini ba'da subuh kita isi dengan mengaji dan mengkaji kitab Allah, yaitu Al-Quran surah Al-Qamar, atau disebut juga dengan surah Iqtarabatis Sa'ah. Dan surah Al-Qamar ini terdiri dari 55 ayat, dan dia adalah surah Makkiyah, artinya surah yang turun di Mekah. Pada surah Al-Qamar ini dibaca pada momen-momen besar, pada waktu-waktu yang menjadi perayaan umat Islam. Kenapa? Karena pada surah Al-Qamar ini terdapat ancaman janji baik. Permulaan diciptakan manusia, lalu dikembalikan lagi, lalu banyak lagi maksud-maksud daripada ajaran-ajaran Islam yang sifatnya prinsipil atau tauhid disebutkan dalam surah Al-Qamar ini. Jadi memang namanya Al-Qamar, bulan, atau Iqtarabatis Sa'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Dekat hari kiamat. Sa'ah ini artinya kehancuran. Sa'ah diartikan dengan hari kiamat. Sa'ah adalah berakhirnya kehidupan dunia. Maka dalam ayat yang lain Allah mengatakan ata amrullah, datang perintah Allah. Ini maksudnya adalah hari kiamat yang pasti akan terjadi. Waktunya yang menjadi rahasia di antara kita. Allah yang tahu kapan hari kiamat itu. Wansyaqqal qamar, dan terbelah oleh rembulan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah atau berbicara di depan para sahabat bahwa matahari hanya tinggal sedikit perjalanan. Artinya matahari yang sudah sampai petang, sampai sore, menjelang maghrib dan dia pun hilang, begitulah umur dunia ini. Oleh karena itu Rasulullah memperingatkan tentang hari kehancuran atau hari berakhirnya kehidupan dunia ini. Jadi dalam hadis yang lain dikatakan ma'amarukum fi a'mari man madha illa kama baqiya minan nahari fi ma madha. Jadi umur kita, umat terakhir, umat Nabi Muhammad ini adalah sisa-sisa daripada waktu siang. Waktu siang yang terakhir, kita umat terakhir adalah asar. Jadi kita ini sudah waktu asar, mendekati hari kiamat. Ya.
Salah satu tandanya wan syaqqal qamar, terbelah rembulan. Jadi terbelah rembulan ini terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbelah pada zaman Nabi, rembulan ini menjadi salah satu tanda atau mukjizat, tanda kenabian Nabi yang besar. Dan ayat ini walaupun pendek, wan syaqqal qamar, terbelah rembulan, tentu menjadi pertanyaan bagi orang-orang yang mengedepankan rasional. Bisakah bulan itu terbelah? Hukum alamnya kan tak mungkin bulan terbelah. Kalau ibarat kata lampu, jangankan terbelah, pecah saja bisa tak mau hidup lagi. Nah, ini rembulan yang bercahaya terbelah. Hukum logikanya tidak mungkin, hukum alamnya tidak mungkin ya. Tetapi ini menyalahi hukum yang biasa, ini menyalahi hukum alam yang sudah diketahui. Artinya apa? Memang dia ini tidak sesuai dengan statistik perhitungan manusia, tidak sesuai dengan apa yang tergambar dalam logika manusia. Tetapi kita belajar pula apakah yang tidak sesuai dengan hukum alam itu tidak bisa terjadi. Kalau kita lihat ada sesuatu yang menyalahi hukum alam ya, banyak. Contoh di Pematang Buluh ya, biasanya ngebor air dingin, ini tiba-tiba dibor air dari dasar bumi, keluar airnya panas. Ini hukum alam, menyalahi hukum alam ya. Biasanya di situ tidak tumbuh tanaman, ini tumbuh satu tanaman ya, ini namanya menyalahi hukum alam. Biasanya ada tanah ya, ditanam kelapa hidup. Nah, di Bukit Tinggi payah nengok kelapa ya. Jarang ada kelapa Pak Haji di Bukit Tinggi. Nah, ini menyalahi hukum alam. Artinya ada sesuatu yang menyalahi hukum biasa. Maka terbelah rembulan ini dia menyalahi hukum alam, tapi mari kita menerima bisa saja itu terjadi ya. Jadi tidak mesti yang tidak sesuai dari kebiasaan, tidak sama dengan hukum alam, itu tidak bisa terjadi. Dan di samping itu pula dengan iman kita percaya terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini begitu banyak hadis di dalam tafsir Ibnu Katsir yang menerangkan bahwa rembulan atau bulan pernah terbelah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi di sini ada hadis insyaqqal qamaru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaqqataini hatta nadharu ilaihi. Bulan terbelah pada masa Nabi menjadi dua bagian, lalu orang-orang memandang kepada Nabi, maka Nabi pun mengatakan ishadu, saksikanlah kalian, saksikan. Nah, kalau sekarang kita tidak bisa menyaksikan bulan terbelah, tapi kita bisa menyaksikan gerhana bulan. Wa yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan apabila jika mereka melihat
suatu tanda kebesaran Allah, yu'ridu, maka mereka berpaling, wa yaqulu sihrum mustamir. Mereka mengatakan bahwa tanda kebesaran itu Allah itu adalah sihir yang berkepanjangan atau terus menerus. Ini orang yang tertutup hatinya. Kalau melihat sesuatu yang luar biasa, dianggap itu sihir. Padahal itu adalah tanda-tanda, salah satu tanda kebesaran Allah. Dalam ayat ini adalah terbelahnya rembulan. Nah, orang kafir, orang yang ingkar itu menganggap terbelah bulan itu adalah sihir. Nah, ya. Jadi kita sebagai orang yang beriman jangan seperti orang kafir menganggap itu adalah sihir, tapi kembali kepada Allah, itu adalah tanda kebesaran Allah. Kalau mengikuti ilmu Abu Bakar lebih daripada yang ada itu, jika Allah menghendaki maka aku akan mempercayainya, kata Abu Bakar. Ya, artinya terbelah rembulan ini tuh bagi Allah tuh sangat mudah, tidak sulit. Nah, tetapi orang ini karena hatinya sudah ingkar, hatinya keras, merasa dia benar. Kalau seandainya dia mengakui kebenaran, dianggapnya dia akan jatuh di mata pandangan manusia. Nah, ini yang membuat orang ini, orang zaman sekarang itu tidak mau menerima kebenaran karena dia takut jatuh dalam pandangan manusia. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Artinya berbuat yang benar lalu dianggap orang salah, kita takut. Naudzubillah. Ya. Jadi namanya persepsi manusia, ya. Ya kadang salah pandangan manusia. Ya. Tetapi dalam ilmu Allah bisa jadi itu benar. Nah, orang tadi mungkin menganggap itu salah karena ilmunya belum sampai, ya, ilmunya belum tinggi. Tetapi ya memang kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang belum bisa menerima, kalau kita melakukan kebenaran, ya harus dihadapi dengan sabar. Kalau orang menganggap kita salah, ya. Jadi kalau melihat sesuatu yang luar biasa dan itu tanda kebesaran Allah, kita harus mengimaninya, harus mempercayainya. Jangan langsung mengkritik, jangan langsung menyalahkan. Nah, ini hati yang penuh iman. Tetapi orang kafir, wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum. Orang kafir itu mendustakan dan mengikuti hawa nafsu, keinginan mereka yang jelek. Karena kalau mereka mengakui itu tanda kebesaran Allah, menurut mereka itu jatuh. Menurut mereka menjatuhkan harkat dan martabat mereka sebagai orang-orang terkemuka di antara orang-orang kafir. Nah, ini takut jatuh, ini tak boleh juga, ya. Jadi orang Islam yang kuat berani mengambil resiko, ya. Seperti mohon maaf kita mengatakan kebenaran, kadang tantangannya itu berat, ya. Contoh aja lah, ada yang berjudi di lingkungan kita tuh, ya. Masyarakat kita sebagian ada yang paham, biarlah dia berjudi katanya, yang penting jangan ganggu rumah aku. Nah, ini mohon maaf, ya. Ada yang berpendapat, berpikiran seperti itu. Tapi harus kita ketahui bahwa itu adalah mungkar.
Kalau kita biarkan kemungkaran itu, ini berbahaya kepada akidah kita. Apalagi kalau hati itu menyetujui. Tapi Allah dia berjudi di situ, jadi ramai aman di rumah aku nih. Ini bahaya. Berarti setuju orang berjudi. Ya. Maka dalam hadis dikatakan minimal kita mengingkari dengan hati. Karena berbuat mencegah kemungkaran dengan tangan tak sanggup. Mau orang berjudi itu diusir, dipukul, takut. Karena yang rata-rata berjudi itu orang berani-berani semua. Mau datang ke situ ceramahi, belum lagi ceramahi, dipandangnya ciut dan nyali. Ya. Jadi dengan kekuatan tubuh fisik tidak bisa, dengan kata-kata tidak bisa, minimal kita dengan hati mengingkari bahwa perbuatan yang mereka lakukan ini salah, dan berusaha bagaimana kita jangan sampai mengiyakan terus. Karena perbuatan mungkar ini kalau dibiarkan, Allah turunkan azab bukan saja yang berbuat, tapi orang sekitar yang diam, yang tidak mau membenarkan, memberitahukan itu kesalahan, itu dapat juga siksaan. Maka dalam surah Al-Anfal ayat 25 dikatakan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah siksaan yang tidak menimpa orang-orang yang berbuat zalim, yang berbuat dosa saja. Tetapi ada orang yang melihat dosa itu diam, tidak mau memberitahu bahwa itu adalah salah, yang benar seperti ini, maka orang tadi juga dapat azab atau dapat siksaan. Ya, maka kalau kita tertantang, ya, diuji oleh Allah dengan lingkungan yang seperti itu, maka kita pelan-pelan membenarkannya, walaupun orang anggap kita salah. Jangan takut, ya. Masa kita dalam kebenaran melarang orang berjudi, mencegah orang berjudi tadi, di dalam jalan Allah kita takut. Memang tantangannya luar biasa, ya. Ayo Pak Haji katanya, nak melarang kami. Pak Haji dulu parah lagi dari kami, ya. Bilang kayak gitu, iya memang awak dulu kayak gitu juga, ya kan? Ini bisa lemah tuh, ya. Jadi apa namanya tuh, ada lagi saya yang ceramahi berjudi tuh, ada pula yang jawab di belakang, Ustadz tidak tahu cuma macam mana rasanya menang dulu ya. Kalau Ustadz tahu menang tuh ketagihan Ustadz main katanya. Ya, kata saya orang nih, masya Allah, ya macam-macam ya. Makanya itu tantangan, ya. Awak dimusuhi, saya tegur, tunggulah kalau Ustaz katanya itu nanti buat acara kami tak mau datang, serahlah ke saya, ya. Yang penting kita sudah menyatakan, memberitahu yang benar kayak gini, ya. Kita benar, tapi karena orang sudah kebiasaan kayak gitu, jadi kita dianggap salah, ya. Saya memang aneh juga dunia ini, pening juga nih orangnya, ya. Padahal kita sesuai sudah dengan ajaran Allah, tapi dianggap salah. Tapi begitulah namanya tantangan. Wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum. Maka Allah mengatakan wa kullu amrin mustaqir, dan tiap-tiap akhirnya semuanya ada balasannya, semuanya ada yang mengatur. Wa kullu amrin mustaqir. Artinya kalau kita berpikir memang rumit, kenapa masyarakat ini rusak? Kenapa masyarakat ini berpikir salah, melakukan yang salah? Ya. Maaf katalah, saya juga bukan membela, ya, tapi ya membenarkan. Mungkin di tempat kita, ya, dianggap momok yang sangat aib itu,
maaf kata ustadz yang berpoligami. Padahal itu kan ada dalam Islam. Tak bisa kita pungkiri. Yang salahnya bukan ajaran Islamnya. Yang salah itu pelakunya. Tetapi karena kita ini salah menilai dan orang tadi ada salah dalam melakukan itu, maka kita menganggap itu salah. Ya, terutama ibu-ibu. Maka saya termasuk ingin membenarkan. Artinya dalam hal ini memperjuangkan syariat Islam. Jangan sampai kita berpikir bahwa syariat Islam itu tidak baik. Ya, bahwa syariat Islam itu jelek. Nah, ya, jadi ditungkal inilah. Pokoknya kami tidak nerima. Pokoknya, wah Ustaz nih jangan sampai kayak gitu. Kata saya, ibu ini terlalu dalam berpikir. Mungkin karena banyak nonton televisi mungkin. Ya, jadi seakan-akan tabu bahwa itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam ajaran Islam. Hati-hati. Kalau menganggap itu bukan syariat Islam, bukan dari Allah, itu kafir. Karena ada ayatnya. Tetapi karena ada yang melakukan salah, ya, sehingga memperburuk citra Islam, itu boleh kita menghina orang yang melakukan yang salah itu. Tapi lebih bagus kita membenarkannya. Ya, jadi kebiasaan kita sudah. Padahal itu bukanlah sesuatu aib. Ya. Jadi jangan kita pandang itu suatu kesalahan. Jangan memandang suatu kesalahan, suatu perbuatan yang belum tentu salah. Ya. Jadi itu perlu kita benarkan. Ya, terutama ibu-ibu. Karena saya memang ada juga jamaah ibu-ibu, wah pokoknya kalau dengar ceritanya tuh anti-nian gitu. Padahal kan tidak seperti itu ajaran Islam. Islam itu indah dan kita tidak tahu apa rahasia Allah membuat seperti itu. Itu yang saya ingin benarkan, yang ingin saya dakwahkan, bahwa syariat Allah itu baik. Hanya yang memperburuk itu adalah manusia yang melakukannya dengan tidak baik atau tidak benar. Maka dari itu, wa kullu amri mustaqir, setiap sesuatu itu Allah atur, ya, dan Allah punya ketetapan. Jadi dalam hadis dikatakan, iza aradallahu amran hayya'alahu asbaban. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah mempersiapkan sebabnya. Ya. Jadi gampangnya semua ini sudah diatur oleh Allah. Jadi kita jangan pusing lagi, ngapa kayak gini, ngapa kayak gini, kenapa kayak gitu. Tidak. Ini adalah aturan, skenario Allah. Ya. Mengapa tadi ada orang yang berjudi depan rumah? Kita merasa terganggu. Nah, supaya kita dapat pahala. Ya. Bahkan kemarin saya puasa, ada orang makan depan saya. Aduh, minta maaf nih Ustaz, kami makan depan Ustaz puasa. Tidak, kata saya, tidak masalah, makanlah. Tidak, tak enak Ustaz, masa Ustaz puasa kami makan di depan. Tidak, kata saya, makanlah. Ngapa Ustaz? Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa, kata saya. Besar pahala saya nengok kau makan. Ya. Karena godaan berat gitu kan, nengok dia makan, aduh enaknya orang. Oh, puasa. Jadi jangan berpikir rumit gitu saja. Ya. Wa kullu amrin mustaqir, semua perkara ada ketetapannya. Artinya semakin berat orang tadi berdakwah, semakin besar pahala. Kalau ringan, kecil juga pahalanya. Kita punya istri cerewet, berarti kita besar pahalanya. Ya, ibu-ibu punya suami yang buruk akhlaknya, disuruh sabar supaya dapat pahala yang besar. Jadi memang semuanya tidak ada yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka di dalam kitab itu dikatakan ada suami yang punya istri sangat-sangat buruk, cerewet, kemarahan dan sebagainya. Tetapi di dalam kitab diceritakan dia pencari kayu bakar ke hutan. Karena punya istri yang buruk, cerewet, pemarahan, rupanya dia sabar di hutan cari kayu bakar. Yang bawakan kayu bakar ke rumah tuh harimau. Kenapa sabar? Harimau pun kasihan. Ini mukanya aduh lemah nih, ini kena marahi bini terus ini. Jadi harimau tuh kasihan dibawakan kayu bakar. Sekalinya tahun depan cari kayu bakar mikul dewe. Datang kawannya bertanya, kenapa kau nih tahun kemarin cari kayu bakar diangkatkan harimau, sekarang kau ngangkut dewe? Kasiannya pula kau, mana harimau kemarin? Kawannya pula tanya, harimau kemarin mana? Ya, kata yang ngangkat kayu bakar kemarin, harimau ngangkatkan kayu bakar aku karena mungkin itu diutus oleh Allah. Kasihan aku nih, kenapa? Aku nih sudah bersabar di rumah punya istri pemarahan, cerewet, marahi aku terus. Aku sabar, akhirnya harimau tunduk mengangkutkan kayu bakar. Nah, rupanya bini aku yang cerewet itu mati juga dia. Nah, sekali mati aku dapat bini lagi. Ini minta ampun sabarnya luar biasa. Kalem 180 derajat bedanya dengan yang dulu. Wah, aku pokoknya senang nian dapat istri yang solehah kayak gini nih. Wah, pokoknya ya Allah, sekali ke hutan cari kayu bakar tak ada lagi, harimau datang. Nah, jadi itu suatu hikmah ya. Allah ingin menetapkan suatu perkara. Jadi kalau kayak gini kita enteng sudah. Jangan terlalu dipikirkan dunia ini. Jangan terlalu dalam sehingga terlalu sedih, terlalu rumit dan kita mempersulit diri kita sendiri. Dan akhirnya terhalang ibadah karena mikirkan begini. Jauh nian, ya. Jadi ingat, wa kullu amrin mustaqir. Ini ayatnya pendek, maknanya begitu dalam dan begitu panjang juga. Walaqad ja'ahum, karena waktu saya mohon maaf dari sini. Saya rasa ini mohon maaf dan salah khilaf, semoga kita istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.